Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kini saatnya Tegur Sapa kembali berkabar dan menyapa, tentunya bareng dengan narasumber yang mana beliau sangat luar biasa. Lah, kita undang bersama. Beliau adalah rekan kita Puput Kurniawati. Banyak sekali yang menyangkut dalam dirinya ketika ngomong soal pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Tegur Sapa kembali menegur dan menyapa, berkabar dan menyapa, tentunya bersama dengan teman-teman sekalian. Nah, pada malam hari ini adalah malam yang luar biasa. Karena apa? Kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah rekan kita Puput Kurniawati. Nah, kalau ngomong soal pelajar, beliau saya kira sangat expert di bidangnya. Soalnya setiap harinya itu tidak jauh dari pelajar, tentang keterpelajaran. Oke, kita tunggu kedatangan beliau. Ngomong soal pelajar dan Omnibus Law ini sangat asing bagi saya sebenarnya, tapi saya memberanikan diri untuk mengangkat tema ini karena saya rasa ini sangat dibutuhkan. Informasi-informasi yang nantinya akan disampaikan oleh beliau sangat dibutuhkan oleh teman-teman sekalian. Nah, sesuai dengan tema dan sesuai dengan sesuai dengan tema dan sesuai dengan opini yang telah saya tulis. Oke, sebelumnya selamat datang Mbak Sriyanti, ada Mbak Dinda. Gimana kabarnya? Sehatkah kalian semua? Suaranya gimana? Cek suara. Sudah terdengar apa belum? Nunggu Mbak kehadiran rekan kita Puput Kurniawati. Oke, saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu tentang opini yang telah saya tulis di IG. Yang pertama, banyaknya fenomena demonstrasi yang hari ini banyak sekali media pemberitaan memediakan. Oh, alhamdulillah sinyalnya lancar jaya. Terima kasih. Selamat datang Mbak Fitrotin. Media pemberitaan sangat memberitakan sangat luar biasa tentang demo. Nah, ada beberapa catatan yang menjadi bahan berita pada demo kali ini, yaitu banyak sekali pelajar terlibat dalam aksi demo itu. Nah, lalu bagaimana nanti kira-kira pelajar mengikuti demo, terus nanti responnya pelajar tentang Omnibus Law, responnya pelajar tentang fenomena demonstrasi itu, ini yang akan kita bahas ya. Kita memberikan batasan masalah biar tidak terlalu jauh. Intinya kita akan membahas respon pelajar terhadap Omnibus Law. Terus yang kedua, ada berita atau fenomena yang terjadi hari ini, kemarin itu kan banyaknya pelajar yang terlibat dalam aksi demonstrasi. Menurut berita yang sudah saya saring, itu ada sekitar 1.770 demonstran yang telah diangkut oleh polisi. 80%-nya ternyata mereka adalah masih pelajar.
Dan sebagian dari pelajar itu ada yang masih tingkatan SD atau MI. Nah, ternyata tidak hanya cukup itu, parahnya lagi, sudah pelajar, masih SD, mereka membawa senjata-senjata tajam. Ini berita yang telah dikumandangkan oleh media-media. Oke, akhirnya datang juga telah disampaikan oleh beberapa media, itu sangat luar biasa memperhatinkan bagi pelajar hari ini. Nah, makanya tujuan kami mengangkat tema ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan wawasan atau pengetahuan. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Kotip. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Dilihat dari senyumnya panjenengan, kayaknya ini lagi dalam kondisi sehat kayaknya. Atau lagi dalam kondisi tidak apa-apa. Amin, didoakan saja semoga sehat. Didoakan. Duh, emang nggak sehat? Iya. Yang nggak sehat apanya, Mbak Ketua? Sampean requestnya apa ya nggak sehat? Yo kok request? Ya yang jenengan alami apa loh? Ya pokoknya didoakan semuanya sehat, dompetnya Oh sehat, iya. badannya sehat, Dompetnya hatinya sehat. sehat, pikirannya sehat. Amin. Doa yang terbaik untuk panjenengan lah. Doa yang terbaik akan kembali kepada yang mendoakan. Amin, Masya Allah. Oke, Mbak Ketua. Iya. Hari ini sibuk apa saja jenengan? Kayaknya di pra pelantikan sudah banyak sekali kegiatan ini. Sampean kok tahu kalau pelantikan? Ya tahu lah. Jangan bilang dulu. Itu masih ditutup rapat-rapat. Jangan ini. Jangan bocor dulu, Mas Otip. Oh iya. Enggak, maksudnya di hari-hari ini itu loh kok banyak sekali kegiatan kayaknya. Sehingga menguras tenaga panjenengan terus sedok capek. Kebetulan memang banyak undangan ini kan, konfer, terus pelantikan gitu ya. Memang baru dibuka kegiatan di IPPNU, maksudnya di IPNU pun pasti sama kan, maksudnya kita udah lama nggak kegiatan, terus diberi izin untuk kegiatan, pasti semuanya berlomba-lomba membuat kegiatan mumpung boleh gitu kan. Betul. Ini kalau teman-teman kalau nggak membuat kegiatan kayaknya nggak enak gitu ya. Oh iya mungkin Mas, karena ya itu tadi mumpung boleh gitu, siapa ya kita berdoanya baik ya, maksudnya semoga setelah ini kedepannya baik terus, tapi kita kan menjaga nih wong Jakarta aja kondisinya kayak gitu kan, bisa jadi di sini juga berubah lagi gitu kan, takutnya nanti tiba-tiba nggak boleh lagi kan, eman gitu. Jadi mumpung ada kesempatan dimanfaatkan. Iya. Semoga lekas membaik. Semoga bumi ini kembali sehat. Iya, karena hari ini kondisi bukan hanya di tingkat internasional dunia, tapi khususnya di Indonesia ini mengalami krisis perasaan yang kemarin baru saja viral-viralnya Didi Kempot, almarhum Didi Kempot, perasaannya itu tato, ditinggal, itu kan krisis perasaan. Setelah itu krisis kesehatan. Ambiar, sahabat ambiar, krisis kesehatan. Setelah itu lagi krisis ekonomi. Waduh, ini ujian yang sangat bertubi-tubi. Yang jangan sampai terjadi itu nanti krisis akhlak. Aduh, hampir saja. Kayaknya ini sudah mulai. Kita berharapnya jangan. Makanya IPPNU harus terus istiqomah menjaga akhlaknya. Jadi biar ini tidak poinnya. ada krisis akhlak. Sampean belum kok sudah langsung jawab intinya. Oh, ngono.
Ke bawah aja. Oh, kebawaan. Iya, soalnya sudah terbiasa auto gitu nggih. Nah, ini Mbak Ketua, saya tadi kan beberapa ada teman yang memberikan informasi, memberikan berita. Terus saya juga mencari berita-berita dan ternyata eh, apa ya, miris banget gitu. Kondisi pelajar Indonesia hari ini sangat luar biasa, bisa diartikan kendel, punya nyali. Karena apa, berita yang diangkat itu yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Berita yang diangkat oleh media adalah dari demonstran kemarin itu pelajar ditangkap oleh aparat keamanan, itu peserta demonstran ditangkap oleh aparat keamanan berjumlahnya sekitar 1.770. Nah, 80% dari peserta demo itu yang diangkut oleh aparat keamanan ternyata masih pelajar, masih sekolah. Mulai dari tingkatan SMA, dan ternyata ada yang sampai tingkatan MI atau SD. Oh iya? Dan ditelusuri lagi, SD itu ada yang membawa senjata tajam. Nah, dalam beritanya seperti itu. Bisa dicek di apa ya? Bentar. Bisa dicek di Kumparan. Terus satunya lagi di media. Saya ngumpulkan beberapa berita tadi. Di Kumparan, terus satunya mana ini? Iya, pokoknya saya lihatnya di IG dan beberapa artikel, beberapa berita ada di detik.com juga. Nah, itu kan sasaran panjenengan, yaitu di pelajar. Nah, kira-kira bagaimana ini respon panjenengan? Iya, sebenarnya Mas Kutip ya, kalau kita ngomong masalah pelajar hari ini itu udah nggak bisa disamakan dengan zaman kita masih SD dulu. Ya nggak? Yeah. Kalau zaman kita masih SD dulu, yang ditonton pagi itu ya Dora Explorer itu. Di mana Ah, peta itu yang katakan ditonton. peta. Katakan peta. Apakah teman-teman melihat gunung? Ya, gunung gitu Iya, kan. di mana gunung? Katakan gunung. Siapa jangan mencuri. Ah, Itu kalau sampai kita hafal SD. dulu nggih. Itu kalau kita SD dulu gitu. Maksudnya yang ditonton itu benar-benar tontonan anak gitu. Anak-anak. Tapi kalau kalau anak sekarang, suara saya jelas ya Mas? Enggak begitu jelas. Ya soalnya ada orang hajatan ini dekat rumah banget. Oh, Menikah. dan jenengan kapan? Saya ngomong anak SD Mbak, mana balik ya. Iya, Ke ya, obrolan, nggak usah bahas kembali ke itu. topik. Jadi kalau kita ngomong masalah kita SD dulu gitu, kita SD dulu itu tontonannya adalah tontonan yang benar-benar anak gitu ya, memang segmennya itu anak. Tapi kalau sekarang anak itu nontonnya nggak TV, yang memang sudah diklaster untuk tontonan anak, tontonan orang dewasa, tontonan remaja dan lain sebagainya. Tapi anak itu tontonannya YouTube. Sedangkan mereka di YouTube itu bisa melihat apapun, bahkan kalau kita lihat beranda gitu ya, kita ngecek beranda, pasti yang keluar itu adalah sesuatu yang hari ini sedang booming gitu. Booming. Dan itu pasti, dan anak sekarang kan udah bisa ngecek trending. Sedangkan yang di trending beberapa hari ini itu juga hal-hal yang mengenai demonstrasi, omnibus law dan lain sebagainya itu. Gitu. Dan terkadang orang tua lalai untuk mendampingi anak-anaknya menonton YouTube itu. Kalau dulu kita misalnya nonton TV gitu ya, pelajaran SD dulu, kalau aku inget banget, kalau menonton televisi itu harus dengan dampingan orang tua. Ada pelajaran kayak gitu dulu di SD. Artinya ketika orang tua mendampingi anaknya untuk nonton TV, orang tua itu akan mengarahkan, oh kalau seperti itu contohnya nggak baik.
Oh, kalau seperti itu tuh jangan dicontoh, berarti tokoh A itu tokoh antagonis, tokoh yang nggak baik atau jahat, jadi nggak boleh ditiru dan lain sebagainya. Kayak gitu Ada mungkin kayak kalau kita. semacam diskusi gitu nggih. Jadi ada interaksi antara orang tua dengan anak. Interaksi Kalau pengetahuan untuk anak. tapi kalau sekarang anak itu nonton YouTube tanpa tanpa ininya orang tua, tanpa pengawasan orang tua, dan justru oleh orang tua kadang dijadikan agar anak itu nggak ganggu orang tuanya. Jadi bukan malah Iya. didampingi, tapi biar dia nggak ganggu orang tuanya, dia dikasih YouTube, dia dikasih gadget untuk nonton YouTube kayak gitu. Dan saya itu kemarin kaget. Jadi kalau di rumah, saya itu juga nemeni anak-anak kecil-kecil itu belajar. Dia itu tanya ke saya, Mbak Puput, iya saya jawab gitu. Kenapa? Mbak Puput tahu nggak artinya DPR itu apa? Kepanjangannya apa? Tak jawab ya Mas, Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Tak kira itu soalnya dia tanyakan ke saya. Enggak Mbak, salah. Lah apa? Dewan Perampok Rakyat. Bilang kayak gitu. Kelas 2 SD. Waduh, kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu. Aku langsung bilang gini, kok kamu ngerti? Kok kamu ngartikannya kayak gitu? Taunya dari mana? Iya loh Mbak, nang YouTube lo enek Mbak. Berarti kan dia taunya dari YouTube kayak gitu. Hal-hal seperti ini yang akhirnya dia itu merasa bahwa dunia itu nggak ada batasan. Jadi yang demo di Jakarta, yang rame di Surabaya, tapi dia ikut rame gitu. Kalau kita dulu lihatnya dari TV dan sesuatu yang di TV itu serasa jauh kan. Iya. Kita lihat sesuatu yang di TV tuh, oh itu di jauh sana, oh itu artis sana. Tapi kalau kita lihat YouTube sekarang, seakan-akan dunia itu dekat. Makanya dia ikut merasakan apa yang mereka lihat itu gitu. Akhirnya dia juga terpancing seperti itu. Apalagi yang namanya YouTube, yang namanya konten, itu bagaimana orang banyak melihat kan. Yang kadang judulnya itu panas, yang kadang judulnya itu luar biasa gitu. Padahal isinya itu tidak dan kenyataannya tidak seperti itu. Jadi menurut saya ya itu salah satu efek gadget satu kenapa anak-anak bisa segitu ininya. Dan kadang pengawasan orang tua kurang juga seperti itu. Jadi kalau menurutku di mana anak-anak ini kadang aku berpikir kayak gini. Daring ini justru memperbanyak teman-teman atau anak-anak itu megang HP dan gadget sehingga dia itu bebas memainkannya. Karena kalau dia lagi pegang HP, ditanya ibunya, kok mainan HP terus? Lagi sekolah bilangnya. Ngerjakan tugas bilangnya. Padahal dia nggak ngerjakan tugas, tapi orang tuanya nggak bisa ngecek. Orang tuanya nggak bisa ngecek. Kenapa? Karena anaknya lebih canggih daripada orang tuanya. Jadi perkembangan teknologi yang pesat itu tidak hanya membawa kita ke arah yang lebih baik, tapi dia juga bisa menjadi pedang untuk diri kita. Karena dia yang akan memangkas itu tadi, memangkas moral, memangkas akhlak, memangkas semuanya terpangkas lah karena kemajuan teknologi tadi. Makanya teman-teman IPNU, IPPNU komitmen dari awal sudah terbangun, Bang, untuk memberikan edukasi kepada teman-teman pelajar untuk agar bisa berliterasi media, berliterasi digital. Betul. Yang dikhawatirkan ya hari ini yang terjadi, yang dikhawatirkan sudah terlaksana. Banyak sekali orang-orang anak-anak yang di usianya belum waktunya sudah melakukan hal-hal itu. Bahkan contoh demo, anak SD ikut demo. Ya gara-gara efek tadi, kurangnya literasi digitalisasi. Sebenarnya ya itu tadi sih Mas. Kita kan dari dulu, dari kemarin-kemarin sudah kalau ngelar seminar itu sudah yang dibicarakan itu sudah tentang teknologi yang pesat, efeknya bagaimana.
Jadi kita benar-benar membekali teman-teman gitu. Tapi terkadang teman-teman tuh merasa namanya juga masih anak-anak usia pertumbuhan ya, perkembangan gitu. Kita mungkin juga pernah mengalami hal itu. Anak seusia SMA, mahasiswa, SMA maupun mahasiswa baru itu rasa ingin tahunya tuh tinggi. Iya kan? Yang dia tahu tuh ingin tahu aja gitu. Dan ketika dia mendapatkan informasi gitu, dan dia mendapatkan ilmu ataupun mungkin dia mendapatkan informasi dari seseorang atau seniornya dia yang dia rasa informasi itu mahal, dia akan merasa bahwa dirinya itu sudah paling beruntung mendapatkan itu gitu. Padahal kalau dia mencoba membuka dunia ini lebih luas, dia itu akan merasa oh ternyata dari ilmu yang saya dapat tadi masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang mengadukan itu. Misalnya kayak gini, kalau dulu ya, misalnya kita sekarang gitu dikasih tahu bahwa Omnibus Law itu merugikan ini para rakyat kecil. Kita harus berani untuk melawan itu. Dulu saja mahasiswa di masa pemerintahan Gus Dur itu bisa kita mereformasi pemerintahan. Sekarang kita juga harus mampu melakukan hal yang sama. Jangan tidur mahasiswa. Saya digitukan. Mereka pasti akan berapi-api gitu. Tapi ketika kita sudah tahu lebih luas, kita membuka lebih luas, oh ternyata ini permainan politik. Kayak gitu ketika kita sudah lihatnya lebih luas gitu. Jadi kita merasa bahwa ya sudahlah, Yai sudah berfatwa gitu, PBNU sudah mengeluarkan fatwanya gitu. Kita santrinya yang derek aja, nggak usah ikut rame. Kita di bawah mah merawat akhlak tadi aja, biar semuanya masih punya akhlak. Jadi masih menganggap bahwa fatwanya para yai itu tetap harus dihargai, dihormati gitu. Dan tidak ada kata menyayangkan. Banyak anak-anak yang menyayangkan, sayang sekali pendapatnya fatwanya PBNU itu tidak gini-gini. Kita ini tingkatannya masih santri, belum saatnya menyayangkan pendapatnya kiai gitu. Ya yang penting kita nderek aja. Beliau menuliskan fatwanya pasti itu sudah dengan pertimbangan yang matang, strategi yang matang, dan lebih tahu keadaan yang lebih matang gitu. Kita merawat akhlak aja yang di bawah yang bisa dirawat ini tadi gitu. Biar tumbuhnya nanti lebih baik dari yang sekarang tumbuh. Menarik ini. Kalau merawat yang di bawah kan otomatis kita hanya berada di belakang layar, berada di paling bawah, paling dasar lah istilahnya. Berada di ranting-ranting, di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, kabupaten-kabupaten. Itu merupakan hal yang luar biasa yang tidak banyak diminati oleh orang. Karena berada di paling bawah. Dan hari ini peran panjenengan sangat luar biasa. Bisa mengkondisikan, bisa memberikan kayak karena banyaknya orang, banyaknya organisasi, banyaknya ikatan, banyaknya komunitas itu kan pengen berada di atas, pengen berada. Tapi hari ini kita tugasnya berada di bawah dan tetap bertahan mulai dulu sampai sekarang. Ya, karena yang di atas itu kan asalnya dari bawah. Iya. Gak ada kan yang moro-moro nyampe atas gitu kan. Jadi ibaratnya kayak gini loh. Kita nih, misal ya. Kita itu dari kita itu berasal dari bibit yang baik gitu. Dirawat dengan baik, dipupuk dengan baik, disiangi dengan baik, disiram dengan baik. Terus setiap hari itu didengarkan dengan kata-kata yang baik. Pasti insya Allah kita tumbuh akan menjadi orang yang baik. Ketika besar pun menjadi apapun, kita akan ingat bahwa yang sudah mendarah daging di diri kita ini baik gitu. Itu pasti akan terbawa nanti sampai besar gitu. Tapi kalau kita sudah dari kecilnya itu sesuatu misalnya dari benihnya sudah tidak baik, dirawatnya tidak baik, terus masih maksudnya tidak diajarkan kebaikan,
kebaikan, pasti akan tumbuh dengan ketidakbaikan. Misalnya kita berproses gitu kan, dari zero to hero gitu, dari nol sampai menjadi orang yang sukses nantinya. Tapi beda dengan orang yang tidak pernah berproses, yang moro-moro ada di atas gitu. Bisa bertanya Rasanya seperti ini, atau menyampaikan menumbuhkan sesuatu. semangat Halo? belajar di grassroots itu seperti ini. Pasti nanti ketika ada di atas, setiap keputusannya pun akan memikirkan, oh kalau aku dulu masih di grassroots terus ada kebijakan seperti ini, apakah aku dulu juga bisa berkembang? Kayak gitu, mas, diputer-puter lagi karena pernah merasakan di titik itu. Jadi menurutku juga penting, karena apalagi kita IPPNU ya, IPNU IPP gitu mas, yang dimana kita memang banom terkecilnya NU gitu kan. Ya tugas kita yang ngerawat yang kecil-kecil. Nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, tumbuh, ya itu nanti ada tempatnya lagi gitu. Ya kita ngerawat yang kecil-kecil ini, yang di grassroots gitu. Karena yang di daerah itu potensi untuk dirawat. Barang siapa yang nandur bakal ngundoh. Seperti itu nggih. Nah, tentunya untuk bisa bisa merawat dengan baik itu butuh energi yang luar biasa. Nah, kira-kira ini apa ya? Kira-kira panjenengan energinya itu muncul dari mana? Energi Kayak untuk apa? HP Untuk ini merawat. misalkan gini Pak, HP ini kita buat untuk live. Tanpa ada baterai, maka kita tidak akan bisa menggunakan untuk live. Nah, sedangkan merawat banyaknya kader, banyaknya orang-orang yang ada di bawah, kader-kader yang ada di bawah ini otomatis kan butuh energi yang luar biasa. Nah, kira-kira seorang rekanita Puput Kurniawati ini energinya bisa muncul dari mana? Kan butuh energi yang sangat luar biasa kuat. Ini Jadi, untuk informasi ke teman-teman, biar ya, nanti kalau bisa niru ngomong, berarti panjenengan. ini ngomong pribadi ya, sudah ngomong pribadi, artinya sudah Iya. motivasi Puput itu gimana gitu kan? Sudah ngomongnya pribadi. Saya dari dulu adalah tipikal anak organisasi. Jadi saya memang lebih seneng berorganisasi daripada berakademisi. Karena saya udah pernah nyoba semuanya gitu. Saya dulu SMP-nya RSBI gitu, yang hidup saya dulu SMP itu nggak ada yang namanya keluyuran sama teman-teman, tuh nggak ada. Dari pagi sampai sore itu ya pagi sekolah, bimbingan belajar, terus saya masih les di luar semua mata pelajaran gitu. Saya les fisika sendiri, bahasa Inggris sendiri, ini sendiri. Jadi kayak apa ya, gantian gitu lesnya gitu. Karena kalau nggak gitu saya bakal ketinggalan di sekolah. Karena sekolah saya canggih gitu kan. Jadi anak-anak tuh ngejarnya di luar, nggak bisa hanya di dalam kelas aja, tuh nggak bisa. Itu udah pernah merasakan. Ternyata aku nggak nyaman dengan cara seperti itu. Aku merasa bahwa aku nggak bisa mengembangkan diriku di situ gitu. Akhirnya aku masuk SMA yang biasa, tapi ternyata di SMA itu organisasi itu begitu ditumbuhkan gitu, jiwa-jiwa ditanam, terus totalitas tuh benar-benar diajarkan di situ. Mencintai segala sesuatu tuh harus totalitas, bahkan mencintai Ternyata organisasi, mencintai sinyal sekolah, adalah sinyal. harus. Kayaknya Mas Umam ya yang kendala sinyal, atau aku? Gimana? Bisa didengar, bisa
Paketannya sampe Halo? entek koyokan, Mas. Oh, enggak. Baru ngisi ya? Oh, Aman iki. Ada 24 giga. oh. Aku pakai wifi soalnya, jadi masuk aku gitu. Oh, iya di jenengan kayak Iya toh, padahal wifi iki sing nggo aku tok, Mas. Gak ono wong liya maneh. eh ya, dilanjut tadi. Iya, Intinya jadi tadi kan panjenengan memang dari awalnya itu orangnya memang orang organisatoris dan di pernah sekolah. mencoba di sekolah yang favorit ternyata enggak nyaman di situ. Nyamannya yang memang bersosial dengan orang banyak. Betul. Terus gimana tadi lanjutannya? Terus dari situ aku itu kenal sama orang, Mas. Heeh. Dikenalkan yang namanya IPPNU. Waktu SMA aku udah Mm-mm. SMA. Jadi aku merasa telat ber-IPPNU karena aku kenal IPPNU itu baru Oh. SMA. Dan rugi gitu, tahu organisasi sebagus ini tapi baru SMA gitu. Dan ketika SMA, kenal yang namanya IPPNU, itu nggak moro-moro jadi anggota IPPNU, tapi kita buat ranting, buat PAC gitu. Jadi kita mendirikan PAC gitu. Apalagi dengan culture-nya Madiun ya, yang mungkin beda dengan Mm-mm. culture-nya Lamongan. Di Lamongan banyak pondok pesantren, di Madiun pondok pesantren bisa dihitung. Di Lamongan banyaklah aktivis-aktivisnya, di Madiun banyak PKI-nya, katanya kayak gitu. Pokoknya masih daerahnya abangan. Seharusnya kita live di hari Pokoknya PKI daerahnya kemarin ya. masih, iya, daerahnya masih abangan banget gitu kalau di Madiun. Iya, iya. Heeh. Jadi untuk mengenalkan NU, mendirikan PAC itu bukan hal yang mudah gitu. Dari situ tuh aku kayak merasa, terus punya teman-teman banyak kan di PAC. Terus kita Mm-mm. itu udah kayak saudara gitu, susah seneng bareng. MWC itu rumah kita gitu. Jadi kayak merasa Mm-mm. ikatan tuh terbangunnya dari situ. Ternyata berorganisasi itu tidak hanya organisasinya saja yang sama, tapi hatinya jadi satu, perasaannya jadi Mm. satu, persaudaraannya jadi satu, semuanya menyatu gitu. Akhirnya saya Mm. setelah itu, saya di PC terus di PW, saya ngerasa bahwa organisasi ini tuh setiap orang di daerahnya masing-masing punya riwayat yang sulit untuk mendirikannya. Misalnya Mm. PC manapun udah pasti dulu senior-seniornya itu pernah sulit untuk mendirikan organisasi ini di daerah itu. Sedangkan saya dengan posisi saya sekarang itu tinggal merawat mereka. Sangat Mm. berdosa jika nanti ada yang mati gitu. Otomatis harus menumbuhkan lagi kan. Itu kayak Mm. terus perjuangannya beliau-beliau yang dulu itu gimana gitu. Kayak 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 merasa tersakiti juga gitu. Karena aku membayangkan itu jika PAC ku gitu. Jika suatu hari nanti PAC ku akan mati, maka aku akan sakit sekali gitu. Karena aku dulu membangunnya dengan berdarah-darah, membangunnya dengan Mm. pokoknya luar biasa perjuangannya gitu. Pasti di setiap daerah perjuangan seperti itu ada, dan jangan sampai hal itu terjadi gitu, hal yang sakit tadi terjadi gitu. Jadi aku tidak mau ada orang Mm. yang sakit karena tiba-tiba di tengah jalan PAC-nya mati. Ada orang yang merasa sakit karena tiba-tiba PJ itu mati gitu. Jadi saya punya apa ya? Jadi sebenarnya motivasi itu hadirnya dari internal sih. Jangan sampai rasa sakit itu ada gitu. Jangan sampai Mm. muncul rasa sakit itu di hati senior-senior yang dulu sudah mendirikan IPPN. Mm. Lebih kepada menghargai, nggih. Menghargai kondisi yang sudah sangat luar biasa perjuangan beliau-beliau dan hari ini kita punya beban yang sangat eh, luar biasa untuk bisa dikembangkan biar tidak mati kata jenengan tadi. Nah, eh, dengan kekuatan itu sehingga panjenengan hari ini masih eksis dan tetap terus eh, berjuang berada di IPPNU niki nggih. Boleh cerita sedikit nggak? Boleh curhat juga boleh. Iya, ini sedikit curhat sebenarnya. Mm-mm. Saya terpilih ketua PW itu Desember 2019.
Ya. Setelah itu berjalan sampai sekitar Februari, itu kebetulan ada acara yang roadshow gitu. Banyak dari Malang ke Babat, kalau nggak salah waktu itu, Malang ke Babat, Babat ke Jombang, pelantikan, Jombang ke Mojokerto, ada acara juga di Mojokerto, setelah itu ke Surabaya, pelantikan Ansor, terus saya pulang ke Madiun gitu kan. Tepat di Harlah IPPNU, saya masuk rumah sakit waktu itu. Oh. Terus ceritanya tuh begini. Jadi sebelum Converwheel itu saya sudah merasakan ada yang asing di tubuh saya. Ada yang asing artinya ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya kayak gitu. Aku ngerasa nih secara pribadi ngerasa. Tapi rasanya nggak begitu sakit, jadi diabaikan terus sampai acara Converwheel itu sakitnya itu udah sangat gitu. Hamin sebulan sebelum Converwheel saya pulang kan, awalnya di Surabaya itu lama nggak pulang kan. Saya pulang bilang ke orang tua gitu, intinya saya mau berobat tapi syaratnya sekali berobat sembuh. Akhirnya saya cari jalan yang instan waktu itu. Jadi saya periksa ke dokter gitu, terus akhirnya didiagnosa dan lain sebagainya. Aku ada sesuatu di tulang belakang, bisa dibilang ada sedikit yang tidak normal lah di tulang belakang. Akhirnya aku tidak mau opnam lama-lama di rumah sakit, suruh bolak-balik, saya nggak mau. Saya pengennya sekali datang terus aku sehat gitu. Akhirnya waktu itu disuntik dengan cairan apa aku nggak tahu, yang intinya kalau dihitung pakai uang cukup mahal, kalau dirasakan efeknya tidak begitu banyak. Akhirnya aku kembali pulang 1 malam, kembali ke Surabaya dengan riweh Converwheel, karena waktu itu ketua pelaksana kan. Sampai setelah Converwheel pulang lagi ke dokter lagi begitu, terus ke Surabaya lagi, pulangnya hanya ke dokter waktu itu cuma waktu sakitnya nggak bisa ditahan aja mau ke dokter. Sampai pada suatu titik aku yang opnam bulan Maret, tapi waktu itu masih sempat berkegiatan kan beberapa bulan, 4 bulan, Januari, Februari, Maret, 3 bulan sampai sempat berkegiatan gitu. Terus akhirnya aku masuk rumah sakit saat harlah, terus kebetulan langsung ada pengumuman work from home, semuanya dirumahkan. Kayak rasanya kan, oh aku mikir kayak gini, oh mungkin ini caranya Tuhan biar aku sedikit istirahat gitu. Mikirnya kayak gitu, ternyata kok lama ya, lama banget gitu. Ternyata juga sama, ternyata aku balik ke dokter, saya pengen tahu kondisi tulang belakangku sebenarnya seperti apa. Setelah ke dokter, aku bilang, intinya kan di rongsen dan lain sebagainya, dokternya bilang bahwa tulang belakangnya tuh ada yang renggang gitu. Terus gimana, maksudnya solusinya gimana? Satu, pakai fisioterapi. Yang kedua, kalau fisioterapinya udah nggak mempan, ini harus pakai bedah. Dan operasi tulang belakang itu katanya lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Itu yang di kepala ini udah, ya Allah gimana ya gitu. Akhirnya jalani fisioterapi 3 bulan, beberapa kali fisioterapi nggak ada perubahan, terus pakai herbal nggak ada perubahan, kemana-mana nggak ada perubahan. Akhirnya cari dokter baru yang mungkin lebih baik gitu dinilainya. Akhirnya datang ke tempat fisioterapi yang sekarang ini. Jadi saya sempat nggak bisa jalan. Mas Umam nggak percaya gitu, sok Mbak nggak bisa jalan gitu. Saya sempat nggak bisa jalan, sama sekali nggak bisa jalan. Jadi kemana-mana itu harus dipapah. Pakai kursi roda gitu. Kan, tahu dipapah kan Mas? Nggak pakai kursi roda karena aku malu. Oh. Jadi aku merasa bahwa aku dulu itu anaknya strong, nggak pernah sakit. Masa iya sakit gitu? Nggak terima, masih nggak terima. Iya. Otak, pikiran, tubuh tuh nggak bisa nerima kalau aku sakit. Aku nggak mau nerima. Akhirnya ternyata rasa tidak menerima itu yang membuat tambah sakit. Karena kita nggak bisa nerima ujian itu tadi. Akhirnya belajar mengikhlaskan. Oh iya, harus diterima aku sakit. Sudah banyak sehatku daripada sakitku kayak gitu. Akhirnya diterima.
tiba-tiba tuh sedikit-sedikit bisa jalan, merangkak dulu baru bisa jalan, jadi belajar lagi gitu, kayak gitu. Bentar, itu pas kondisi setelah confirm will itu nggih. Langsung diistirahatkan dengan adanya COVID-19 niki. Iya, pokoknya Maret, April, Oh, Mei, heeh. Juni, Juli itu parah-parahnya aku opnam beberapa kali. Agustus, Agustus, Heeh. September kan kita yang ke Kangean kemarin. Iya, Ya, ya. Agustus Ya. pertengahan, Agustus pertengahan itu aku udah mulai mendingan dan bisa jalan walaupun dipaksa. Maksudnya dipaksa itu sebenarnya belum boleh gitu, cuma belum boleh banyak aktivitas gitu. Tapi aku memaksa, kalau begini terus aku nggak sembuh-sembuh. Aku berpikirnya corona ini bisa berhenti kapanpun. Artinya IPPNU bisa berkegiatan kapanpun. Kalau aku masih kondisinya kayak gini, mana bisa aku datang ke PC-PC, mana bisa aku hadir konvercap, pelantikan, aku nggak akan bisa gitu. Sedangkan tanggunganku masih Dengan banyak. kondisi itu ternyata di dalam pikiran panjenengan masih memikirkan itu nggih, Lah, kegiatan-kegiatan yang ada di pihak PC-PC niku. yang membuat aku tidak terima itu karena itu. Aku ini Oh, masih punya banyak tanggung jawab. Masa iya aku sakit gitu yang buat nggak terima. iya, 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 iya. Akhirnya rasa nyata menambah Luar biasa. parah. Hmm, Menambah parah sakitnya sampai akhirnya tipes, masuk rumah sakit sebulan bisa 2 sampai 3 kali gitu. hmm, hmm. Dan ketika sekarang sembuh, kemarin aku tuh kayak gini, di hatiku bilang gini, aku dulu ke Surabaya biasa naik bis kemana-mana, aku ke Surabaya biasa naik motor kemana-mana. Nanti kalau aku bisa jalan, nanti kalau aku sudah bisa boleh naik motor dan aku sudah kuat naik bis, aku akan kembali ke Surabaya naik bis dan aku akan kembali ke Surabaya naik motor. Aku bilang gitu ke hatiku waktu itu. Jadi motivasi terbesarku waktu itu, aku harus bisa secepatnya ke Surabaya, aku harus bisa secepatnya kemana-mana lagi gitu. Dan Hmm. benar kemarin, baru beberapa hari kemarin, memberanikan diri ke Surabaya, ngebis motoran di Surabaya karena ada hal yang harus diselesaikan di kantor Pemprov gitu. Waktu itu aku mensyukurinya itu luar biasa. Ternyata Tuhan itu pas gitu. Waktu kegiatannya IPPNU Ah, dibuka, aku juga diperbolehkan jalan lagi. Kemarin waktu kegiatannya IPPNU ditutup, aku nggak bisa jalan. Ternyata alasannya adalah aku suruh istirahat. Jadi seakan-akan alam teman-teman itu bersahabat dengan panjenengan gitu nggih. nggak bersahabat sih karena sakit, nggak ada yang mau kan sakit, nggak Enggak, bersahabat. maksudnya kondisi itu loh, kondisi di mana badan panjenengan yang harusnya istirahat ternyata alam bersahabat menyuruh panjenengan istirahat sejenak Oh iya, dan kembali lagi nanti. merasa momentumnya pas. Maksudnya di situ. Dan setelah panjenengan mau menerima semua yang terjadi kan akhirnya ada hal tersendiri dari itu. Iya betul. Dan ketika mau menerima itu ini berangsur membaik gitu dan Mm-mm. lebih bersemangat. Dulu aku nggak punya semangat, jadi ya udahlah kalau aku memang ditakdirkan kayak gini nggak apa-apa, aku kayak gini aja. Bahkan aku sudah berpikir aku ikhlas kalau aku mati. Kalau biasanya kita teman-teman di hipnosis itu ada yang namanya terapi syukur. Nah, terapi syukur itu ya hampir sama dengan apa yang panjenengan rasakan itu. Menerima semua keadaan, mensyukuri semua yang terjadi, apapun yang kita punya itu disyukuri, maka janji Allah kan akan menambahkan dan itu menjadi apa ya terapi untuk klien yang mengalami keadaan kondisinya mungkin sangat sulit memungkinkan untuk sembuh. Jadi nanti ada kayak semacam kekuatan-kekuatan di bawah alam sadar. Ada kekuatan-kekuatan yang tidak bisa dilogikan. Dan panjenengan kayaknya sudah masuk dalam kondisi itu. Tapi masuknya itu by proses gitu, lama banget proses menerimanya itu. Iya, jelas lah. Proses nggak ada yang sebentar. Jadi kayak merasakan gitu.
eh, merasakan ya kalau sekarang gitu. Aku tuh kangen masa-masa berjuangku yang berangkat petang pulang hampir petang lagi gitu. Beneran. Tapi kalau sekarang itu kan karena memang orang tua saya apapun yang saya lakukan adalah selalu disupport gitu kan. Selalu pokoknya yang dilakukan Puput itu pasti sudah pilihannya Puput dan itu terbaik. Orang tua saya itu tipenya kayak gitu. Jadi waktu saya sakit tuh beliau yang menyemangati. Ayo, IPPNU masih menunggu, masih banyak yang dijalankan gitu. Kalau sakit terus nggak sembuh-sembuh, nanti kasihan yang nunggu di sana gitu. Saya tuh kaget gitu loh. Orang tuaku itu mikir IPPNU, masa aku enggak, masa aku sudah ikhlas mati sekarang gitu. Jarang ya teman-teman jarang yang apa namanya bila kita sakit terus orang tuanya mendukung sama seperti yang jenengan katakan tadi. Itu kayaknya jarang dirasakan oleh teman-teman yang lain. Tapi berhasil disampaikan oleh orang tua panjenengan untuk memberikan semangat kayak tadi itu. Dan aku kaget. Oke, berarti dari cerita yang sangat menginspirasi ya. Dengan hal yang sederhana menerima keadaan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa dalam tubuh kita. Nah, ayo teman-teman yang mau ngerespon, yang pengen bertanya, yang pengen menyampaikan apa, monggo. Ini banyak tadi komen-komen, cuman nggak tak reken karena asik mendengarkan cerita panjenengan. Ini ada yang bilang udah sehat sambang lagi di Kabupaten Mojokerto, acara IPPNU lagi ya Bu Puput. Sudah ditunggu rekannya di Mojokerto. Terus banyak. Oke, lanjut sekarang. Tadi sudah curhatnya sudah nje? Oh. Maaf ya. Enggak, maaf. Maksudnya ini sebenarnya bukan curhat sih, tapi apa ya? Memberikan motivasi ke teman-teman agar bisa merawat gitu. Yang ingin saya munculkan tadi kan ya ini karena di saat kita merawat itu kan butuh energi yang luar biasa. Kita merawat teman-teman atau pelajar yang ada di bawah itu kan butuh energi yang luar biasa. Nah, biar teman-teman nanti mempunyai energi yang sama, kekuatan yang sama dengan panjenengan. Nah, makanya harus di-share. Dan ternyata sudah panjenengan sampaikan tadi. Terus selanjutnya setelah kita tahu bahwa posisi kita hari ini adalah sebagai pelajar, yang mana tugas kita adalah merawat yang ada di bawah, merawat kader-kader yang di bawah. Nah, maka pengetahuan tentang Omnibus Law ini juga menjadi hal yang penting atau tidak kira-kira untuk sebagai seorang pelajar. Karena hari ini yang yang merespon tentang Omnibus Law ini kan mulai dari organisasi-organisasi yang kemahasiswaan, tapi pelajar tidak sama sekali kayaknya terlihat gitu. Ada beberapa sih di cabang-cabang yang berani menyampaikan atau sudah berhasil menyampaikan aspirasinya. Nah, kira-kira menurut panjenengan dibutuhkan nggak pengetahuan tentang Omnibus Law? Butuh Mas. Gimana? Karena kan kita pelajar ya, kewajibannya adalah belajar. Segala sesuatu itu nggak ada batasan untuk yang namanya belajar gitu. Tapi ya selayaknya orang yang sedang belajar, kita harus benar-benar memahami apa yang sedang kita pelajari, baru kita bisa menyuarakan apa tadi yang telah kita pelajari gitu. Jadi belajarnya jangan setengah-setengah, baru lalu kita udah berani ngomong gitu. Ibaratnya anak belum pernah nih ngerasain macam-macam rasanya nasi, mulai nasi kuning, nasi beras, nasi beras, mulai dari nasi kuning, nasi jagung, nasi merah, nasi putih, nasi apapun, tapi dia udah bilang bahwa nasi itu nggak enak. Padahal dia belum pernah nih ngerasain nasi yang begitu yang sebenarnya dia ngerasainnya nasi jagung gitu ya.
baru nasi jagung aja yang dirasain. Lalu dia udah menyimpulkan bahwa nasi itu nggak enak. Karena dia yang dimakan adalah nasi jagung yang seret dan lain sebagainya. Dia belum pernah ngerasain yang namanya nasi putih, nasi merah, nasi kuning gitu. Yang enak. Kayak gitu. Jadi belajar itu perlu, tapi jangan setengah-setengah terus kita langsung apa ya bahasanya kagetan lah. Jangan kagetan. Kita itu baru kayak gini aja wes semuanya apa ya bahasa semuanya wes bingung sendiri gitu. Kalau Bahasa aku Jawanya endel. iya paling iya. Kalau aku Burung-burung hari ini ya, ya. karena banyak gitu kan, nggak bisa dipungkiri juga pasti Mas Umam juga merasakan. Di WA tuh banyak orang yang sok tahu gitu ngomong tentang Omnibus Law yang seperti ini, tentang pendapatnya dia begini. Anak hukum berbicara Omnibus Law berdasarkan hukum, anak ekonomi bicara Omnibus Law berdasarkan pengaruh di ekonomi, anak sosiologi belajar berdasarkan inilah. Banyak sekali pendapatnya, seakan-akan WhatsApp itu adalah media untuk menyampaikan aspirasi juga gitu. Kalau saya secara pribadi ketika orang ngomong Omnibus Law, saya benar-benar kemarin menunggu fatwanya Yai Said. Apa yang beliau tuliskan dalam surat fatwa di PBNU itu. Ketika surat fatwa itu sudah turun, ya sudah, saya ikuti, saya baca, saya tahu bahwa Yai Said juga menyayangkan adanya keputusan Omnibus Law yang begini dan akhirnya membuat gaduh dan lain sebagainya. Itu juga disayangkan oleh beliau. Tapi menurut saya beliau yang lebih paham kondisi di Jakarta seperti apa, ramainya di sana bagaimana, beliau yang lebih paham. Jadi kalau menurut saya belajar Omnibus Law, iya saya belajar. Saya belajar untuk memahami isinya, saya tetap belajar. Saya belajar untuk membaca dan tahu sebenarnya mau dibawa kemana Omnibus Law ini, seperti itu. Atau undang-undang ini sebenarnya pemikirannya itu kemana. Saya tetap belajar untuk memahami semua itu. Tapi tidak lantas saya akan berpendapat dengan diri saya sendiri, enggak. Saya akan berpendapat mengikuti apa yang telah disuarakan oleh kiai-kiai saya, seperti itu. Oke. Nah, terus cara merawatnya. Tadi kan kita merawat ya anak-anak, merawat kadang-kadang yang ada di bawah. Cara merawat panjenengan sekarang itu bagaimana? Dengan memberikan wadah kepada teman-teman atau bagaimana kira-kira? Gini. Yang saya tahu di story panjenengan, di story akun IG-nya PW itu kan banyak perlombaan-perlombaan. Mungkin sebagian orang ada yang bilang gini, yang lain menyuarakan tentang Omnibus Law, tapi di IPP, di IPNU kok malah membuat lomba. Itu apakah media untuk merawat juga kira-kira? Jadi gini, Omnibus Law ini kan ramai ketika momen mendekati HSN kan. Dan menurut saya momen HSN itu lebih pantas untuk diramaikan oleh para pelajar, betul, para santri. Ini poinnya. Kenapa kita harus fokus sama Omnibus Law yang sudah ada pakarnya atau sudah ada yang seharusnya berpendapat tuh sudah ada, maksudnya seperti ini. Yai Said sudah berfatwa, berarti ya biarkan Omnibus Law ini menjadi tantangan untuk beliau atau bahasanya menjadi ranahnya beliau untuk berbicara. Kita IPPNU, kita santri, ya karena mendekati hari santri, ya ayo kita ramaikan hari santrinya gitu. Biar orang-orang itu nggak lupa, hanya karena Omnibus Law nanti lupa kalau tanggal 22 Oktober itu hari rayanya para santri gitu. Bagi tugas lah ya. Udah banyak banget, dan jangan lupa ini yang penting, paling Mas Umam belum tahu paling. Sudah tahu belum apa? Ya? Tanggal 23 itu puncak Hari Santri Nasional PWNU. Iya, sudah tahu saya kali itu. Dan di situ teman-teman yang belum tahu, IPNU PWNU bakal membacakan nominator lomba santri musik cover dan vlog competition. Jadi kita Oke, bentar. Lombanya ada apa saja? Kira-kira?
banyak banget yang Yang pertama ada yang cover apa? musik Yang sholawatnya. ya yang akan dipentas atau yang akan ditampilkan di programnya PWNU itu ada cover sholawat dan vlog competitionnya PW Ibnu. Cover sholawatnya PWIPP, vlog competitionnya PW Ibnu. Kalau IPP sendiri karena kita perempuan, lomba beauty, Iya. lomba pelatihan beauty class itu penting biar kita tetap cantik katanya. Masuk. Jadi kalau Untuk dulu memanjakan santri, mata Ibnu. kalau dulu santri itu kumel, jelek gitu ya image-nya. Enggak, Jadi saya dulu santri yang enggak tetap ganteng ya. iya, jadi sekarang tetap harus cantik gitu karena Oh iya. berdandan itu apa ya, menghias diri itu salah Diri satu, ya. merawat diri, nggak berhias, merawat diri itu salah satu bentuk mensyukuri apa yang berikan Tuhan kepada kita. Jadi wajib Betul, betul. dirawat gitu. Ya Heeh. lomba beauty Masuk. class, bukan lomba, pelatihan beauty class. Kita ada menulis biografi ulama, ada lomba dakwah secara virtual, terus santri vlog competition, banyak deh pokoknya. Kalau teman-teman pengen lebih jelasnya, jangan lupa untuk stay tune di Instagram PW PPNU Jawa Timur dan PW Ibnu Jawa Timur. Ya. Dan tanggal 23 Nah, nanti start jam 8 malam, stay tune di TV 9 karena kita live di sana nanti. sangat kita asik-asikan ya. Kita seru-seruan di sana bareng-bareng. Nah, ini kayaknya waktunya sudah mau hampir habis, Mbak. Nah, Hampir ya. kayaknya sudah butuh closing statement dari panjenengan. Mulai dari awal tadi sampai akhir. Terus pesan-pesan. Monggo. Ya, closing statement dari saya, mungkin cerita saya yang panjang tadi sepertinya adalah sebenarnya yang diceritakan apa sih kayak gitu. Poin yang saya ambil adalah bahwa setiap perjuangan seseorang itu dia akan menemui badainya masing-masing. Dan setiap badai yang ditemui bisa jadi itu antara satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama. Karena standarnya seseorang itu juga berbeda, ukurannya juga berbeda. Dan yang paling penting adalah apapun yang terjadi di tengah perjuangan, mulai kita, kalau kita sudah meniatkan diri berjuang di NU, di IPPNU, ya berjuangnya harus tulus, ikhlas, sepenuh hati. Jangan sampai hanya karena kerikil dan batu-batu kecil kita akan mundur. Jangan karena hanya kerikil dan batu-batu kecil kita terjatuh, tapi niatnya harus begitu dikuatkan bahwa setiap perjuangan itu pasti ada rintangan yang harus dihadapi, dan sebaik-baiknya cara menghadapi kita yaitu dengan kesabaran dan menerima sebuah ujian itu. Ya ujian itu hanyalah ujian gitu. Ketika kita berhasil melewatinya, ujian itu hanya menjadi sebuah ujian. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita terus merawat IPPNU dari hati, karena sesuatu yang dirawat dari hati pasti akan tumbuh dengan baik. Dan kita harus benar-benar tahu diri, tahu posisi, dan tahu bagaimana menempatkan diri kita. Karena kita posisinya adalah santri, kewajiban kita adalah derek para kiai, maka jangan sekali-kali dari kita merasa bahwa kita lebih baik atau paling baik. Tapi yang paling penting adalah akhlak kita yang nomor satu. Jangan sampai IPPNU itu krisis akhlak, IPPNU itu krisis akhlak, seperti itu. Jadi yang terpenting adalah selain merawat diri, merawat hati, merawat IPPNU, yang terpenting adalah juga istiqomah untuk merawat akhlak. Itu dulu menjadi alasan saya pernah nulis di Instagram story saya. Kenapa dulu saya begitu tertarik ikut IPPNU? Waktu itu saya ngomongnya ranah PKPT. Kenapa saya dulu begitu tertarik ikut PKPT Ibnu IPPNU daripada organisasi ekstra kampus yang lain? Karena menurut saya di antara organisasi-organisasi ekstra kampus yang lain, IPPNU satu-satunya organisasi yang istiqomah merawat akhlak. Mungkin itu Mas Khotib dari saya.